Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai ya tahapannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa fathih qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Oke. Pembahasan terakhir kita tentang rahasia di balik isim ma'rifat yang berupa isim isyarah dan yang berupa isim mausul. Ya, sudah kita jelaskan semuanya dalam pertemuan kemarin. Coba kita ulang lagi di wabi isyaratin likasfil hal, untuk menampilkan kondisi apakah dia dekat atau jauh. Min qurbin aw bu'din aw istijhal. Istijhal yang dimaksud adalah menganggap orang itu bodoh atau menyindir, menyatakan secara tidak langsung bahwasanya sami' atau mukhatab itu jahil. Selanjutnya awayatit tamyizi, untuk betul-betul membedakan, seperti contohnya kemarin adalah ketika ingin memuji Sayyidina Ali Zainil Abidin, wa ta'zimi, dan mengagungkan, seperti di dzalikal kitabu la raiba fi, atau inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Wal haqq, maksudnya adalah melawan dari ta'zim, merendahkan. Wa tanbi maksudnya adalah memberitahukan bahwasanya musyar ilaih itu layak untuk mendapatkan khobar. Wa tafkhim itu adalah ta'zim yang lebih atau lebih dari ta'zim. Selanjutnya yang seperti kita katakan dalam hal yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan lam atau alif lam. Rahasia dibalik isim ma'rifat musnad ilaih berupa ma'rifat yang menggunakan alif dan lam. Oke. Langsung lagi.
Kawan mau lihat dulu boleh.
Tolak.
Oke, kita coba jelaskan di bagian yang kanan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Musnad ilaih yang berupa ma'rifat dan beraksesoris al. Al-musnad ilaih al-mu'arraf bi al, yang ada alif lam. Maka kita akan jelaskan arti daripada al yang ada di dalam bahasa Arab. Ini enggak semuanya, ada juga nanti al-mausul. Maksudnya ini adalah al yang ta'rif. Arti daripada al-ta'rif, al yang membuat kalimat itu menjadi ma'rifah dalam bahasa Arab. Terbagi menjadi dua, al lil ahd sama al lil haqiqah. Kata ahad itu biasanya kan kita artikan, kalian aku suluddin, mana aku suluddin? Ada al-ahad al-qadim sama al-ahad al-jadid. Artinya adalah perjanjian. Ahad biasanya kita artikan perjanjian. Tapi ahad juga bisa bermakna mengetahui. Misalnya begini. Dulu saya lihat Taufik suka senyum. Saya bilangnya ahidtu taufiqan muttasiman. Mana ahidtu atau taufiqan muttasiman? Saya kenal Taufik itu orang yang suka senyum. Kenal. Ahidtu misalnya. Saya dulu misalnya barangkali kalian setelah pulang kemudian ternyata kesini lagi, Mesir jadi sepi misalnya. Ahidtu Misra muzdahimatan. Saya kenal, saya tahu Mesir itu sibuk, ramai dulu misalnya. Ahid itu artinya mengetahui. Ahad di sini artinya mengetahui. Al yang pertama, al yang menunjukkan arti bahwasanya dia lil ahad. Isim yang kemasukan al sudah diketahui. Isim yang kemasukan al itu sudah diketahui. Sudah diketahuinya melalui apa? Ada kalanya melalui penyebutan lafaz itu. Seperti ini. Saya bilang ishtaraitu kitaban. Saya telah membeli sebuah buku di maktabah Dar. Nanti dikira iklan. Saya memberi sebuah kitab
di toko buku Dar. Nggak usah sebutnya ya. Aku membaca kitab itu. Kitab yang mana? Yang tadi saya beli. Maka Alkitab di sini, kitab di sini artinya sudah ma'hud, sudah maklum. Melalui perantara apa? Melalui perantara penyebutan lafaz kitab sebelumnya. Berarti dia sudah maklum melalui perantara kitab sebelumnya. Makanya biasa kita artikan, aku membaca kitab itu. Itu ada itunya. Ja'a misriyun fi muntasofil lail ila baiti. Wal misriyu yatlubu minni as-sukar. Orang Mesir datang ke rumah saya malam-malam, ketuk pintu. Orang Mesir itu meminta gula. Itu. Nah, itu disebut sebagai al-ahad ad-dzikri. Karena melalui perantara ini sebelumnya sudah disebutin. Oke. Yang kedua, mafhum ya. Berarti yang kemasukan al sudah diketahui. Yang kedua adalah al sudah diketahui, maklum, tetapi melalui perantara hudur. Melalui perantara hudur. Dia ada di situ juga. Contoh, nah ini kayak gini, kita perlu melihat konteks kalau yang huduri. Sekarang lagi, misalnya pertemuan dengan pihak Basnas Pusat, atau pertemuan dengan rektor, pertemuan dengan dekan. Terus tiba-tiba saya manggil seorang siswa datang ke depan. Saya bilang sambil kayak gini, at-talib mumtaz wa ibtakara tatbiqan. Tatbiq, ada yang tahu tatbiq? Kalian ganti coba nanti ini ya pakai bahasa Arab biar ngerti istilah-istilah mumpung di Arab. Yang tatbiq itu adalah aplikasi. Aplikasi. Siswa ini telah membuat aplikasi untuk mempermudah menghafal daras-daras. Saya cuma bilang at-talib sambil kayak gini. At-talib, nggak ngomong, nggak ada hadanya. Yang dimaksud talib yang mana? Sudah diketahui, yaitu yang saya pegang. Ay at-talib al-hadir. Talib yang hadir bersama kita. Kalau saya kayak artikan apa at-talib? Siswa ini, ya siswa yang hadir ini, gitu ya. Jadi ini kalian perlu lihat konteksnya. Dalam konteks hadir berarti ini namanya at-talib al-lil ahdil huduri. Ibtakara telah membuat aplikasi untuk mempermudah menghafalkan pelajaran. Oke, ini kalau kayak gini doang, kalian nggak lihat konteksnya, nggak bakal bisa memahami secara detail al-ahad ini. Selanjutnya as-sa'ah misalnya. As-sa'ah. Saya sambil nunjuk kayak gini. As-sa'ah, ada kata-kata tilkanya enggak? Berarti as-sa'ah yang dimaksud itu. Tapi saya nggak ngomong tilka. Alnya apa? Lil ahdil huduri, karena as-sa'ah itu yang ada sama kita itu. Berarti apa? Jam itu tadinya nggak jalan. Jam itu tadinya berhenti. Tsumma qumtu bi islahiha, lalu aku benerin. Maka at-talib di sini ma'hud, sudah diketahui bersama, biwasitati aisyah, biwasitatil hudur, karena dia berada bersama kita. Hudur ini sama-sama ma'hud, sudah diketahui. Yang dimaksud at-talib adalah yang berdiri di samping saya. Yang dimaksud as-sa'ah adalah sa'ah yang tadi saya tunjuk atau yang ada bersama kita. Jadi dia muayyan, ma'hud, sudah diketahui, muayyan melalui perantara hudur. Selanjutnya ma'hud, sudah diketahui orangnya tertentu, tetapi tidak melalui perantara penyebutan lafaz itu. Tidak juga melalui perantara kehadirannya.
Terus apa? Melalui perantara ilmun bainal mutakallim wa bainal mukhatab. Kita lagi nunggu, sekarang lagi pelajaran fisika. Pelajaran kedua, Quran hadis. Hebat ya, habis fisika Quran hadis. Fisika, lagi nunggu pelajaran Quran hadis. Gurunya nggak datang-datang. Udah 10 menit. Ketua kelas keluar. Begitu keluar ternyata ustaznya lagi jalan. Bilang, "Ja'al ustaz." Orangnya udah pada tidur. Dia bilang, "Ja'al ustaz." Ustaz siapa? Kira-kira ustaz siapa? Ustaz yang lagi ditunggu-tunggu, ya kan? Ustaz hadis. Disebutin nggak kata ustaz sebelumnya? Enggak. Ustaznya ada di depan mereka apa enggak? Enggak ada. Maka dia ma'hud biwasitotil ilm. Karena kita lagi nunggu itu. Begitu juga misalnya kalian lagi nunggu, sudah tausil ke mamang-mamang tausil, nunggu misalnya sudah order sejam yang lalu, pesennya 2. Mungkin karena kita bukan siapa-siapanya jadi tidak diprioritaskan. Jelas sekali. Oke. Kita bilang, Ustaz Tausil datang, misalnya Al-Ustaz datang, Al-Qaim bin Tausil datang. Al-Qaim siapa? Yang kita tunggu-tunggu. Bukan Al-Qaim bin Tausil yang mana, gitu kan ya? Selanjutnya, bilang, saya ngomong sama Yusuf. Bilang, Yusuf, kita yuk ke maktabah yuk. Nyari buku yang berjudul, misalnya adalah Al-Islam wal Bi'ah. Karya fulan wa fulan. Al-Islam wal Bi'ah, Islam dan lingkungan, karya fulan dan fulan. Kita tahu ke maktabah lama kan, nyari karena maktabahnya masih maktabah lama, bukan maktabah yang bisa ngetik ada ininya. Dia nemu, Yusuf nemu, bilang, wajadul kitab yang mana? Kitab tadi yang saya bilang ke dia. Maka di sini ma'hud, sudah ma'ruf, sudah diketahui ya Pak. Tapi melalui perantara zikr tidak, melalui perantara hadir tidak, tapi melalui perantara ilmun baini wa bainahu. Oke? Ini pembagian pertama daripada al lil al, yang al untuk ma'rifah, yaitu lil ahdi. Mau bukti di dalam Al-Qur'an ilal ahdi zikri, kama arsalna fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasulah. Rasul yang kedua adalah rasul yang pertama. Seperti contoh yang kedua, biasanya para ulama mencontohkannya apa? Ini contoh yang ada di ayat Al-Quran ya. Inni wada'tuha unta. Kita tulis di sini aja. Sebelumnya apa? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran ila akhirih. Terus habis itu Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Mana di sini syahidnya adalah az-zakar kal unsa. Unsa di sini menurut sebagian ulama, kalau nanti ada yang bilang walaysa dzakaru kal unsa adalah makulnya Allah Subhanahu wa taala, ada yang bilang makulnya Siti Maryam. Al-unsa di sini yang dimaksud adalah unsa sebelumnya. Berarti dia adalah ma'hud zikri. Kalau yang az-zakar di sini ma'hud juga, ma'hud zikri, tapi melalui perantara, ini kembalinya ke sini, ini kembalinya ke ma. Ma itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Saya telah bernadar kepada Engkau wahai Allah, anak yang ada di perut saya. Anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi kata muharrar ini menunjukkan bahwasanya ma itu adalah zakar.
Kenapa? Karena yang ditahrir yang biasanya digunakan dipersembahkan untuk khidmah Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Maka ma adalah zakar, tetapi dia tidak secara sorih penyebutannya, ya kan? Maka di sini sama-sama lil ahdi dzikri, tapi lil ahdi dzikrinya kinai namanya, tidak sorih. Kalau yang ini namanya lil dzikri yang sorih, di sini dzikr tapi kinai, karena dia tidak menyebutkan lafaz zakar yang kemudian ada diganti menjadi al. Kalau yang ini berarti ini contoh daripada sore. Ini ahli dzikri as-sore. Banyak banget contoh-contohnya, kalian juga bisa buat sendiri. Apa contohnya? Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Nah, kira al-misbahu, misbah yang mana? Yang tadi. Fi zujajah. Zujajahnya. Kemudian maksudnya apa? Az-zujajatu. Az-zujajah yang mana? Yang tadi disebutin. Ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarakatul ila akhirih. Boleh, itu juga masuk kepada al yang hadis dzikri. Oke ya. Selanjutnya al yang lil huduri di ayat Al-Qur'an. Biasanya contohnya adalah al yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma yang biasa kita artikan dengan hari ini. Hari ini maksudnya adalah al-yaum al-hadir ma'ana, hari yang berada bersama kita. Al-yaum al-hadir ma'hud tapi huduri, karena dia hari itulah hari yang hadir bersama mutakallim. Oke. Yang ilmi ada nggak di ayat Al-Quran? Huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika mereka berdua berada di gua. Yang tahu ceritanya? Gua apa nih? Nabi Muhammad SAW sama sahabat Abu Bakar di gua apa? Gua Thaur. Gua Thaur. Al-Ghar yang dimaksud adalah Ghar Thaur. Sebelumnya disebut Ghar Thaur? Enggak. Apakah Ghar itu hadir ketika Al-Quran turun? Enggak. Ya, biwasitatil ilm bainal mutakallim wal mukhatab. Oke? Ini contoh ayat Al-Qur'annya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua lumayan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seperti yang kita katakan kemarin, sebuah lafaz itu punya arti. Kursi, kalau ditanya kursi itu apa? Ada orang Arab mau tanya, kursi itu apa ya? Kalian jawab, ini kursi. Ini bukan arti kursi, ini namanya fardun min afrodi kursi. Kalau ditanya kursi itu apa? Adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk duduk berkaki empat. Namanya konsepnya. Ada orang Mesir tanya, spidol itu apa ya? Spidol itu benda yang berbentuk seperti ini, digunakan untuk menulis di papan tulis. Itu namanya mahiyahnya, definisinya. Kalau dijawab spidol, apa itu spidol? Ini berarti kamu sedang menunjukkan fardunnya. Oke. Nah, di sini karena biar lebih jelas. Setelah kita tahu di sini, jadi nanti ketika menemukan al, kalian praktekin satu-satu. Sebelumnya disebutin enggak? Kalau sebelumnya disebutin, berarti al lil ahdi dzikri. Enggak disebutin, dia hadir enggak? Berarti bukan lil huduri. Dia ilmi enggak? Kalau enggak, berarti dia bukan lil ahdi semua. Baru masuk pindah ke sini. Istighraq afrod. Mana istighraq? Mencakup seluruh afrodnya hakikoh. Mahiyah atau hakikoh itu sama. Maka selanjutnya adalah keistighraq. Begitu kalian menemukan al-insanu sayamut. Kira-kira manusia yang ada bersama kita, kira-kira manusia yang ada bersama kita, atau manusia yang sebelumnya kita sebutin, atau manusia yang kita tak ketahui bareng-bareng, atau yang dimaksud adalah seluruh manusia. Yang dimaksud di sini adalah, ini dia konteksnya biar berarti kayak gini. Konteks dalam misalnya ada orang peperangan itu pada mati. Mas, al-insan sayamut. Al-insan maksudnya apa? Seluruh manusia bakal mati. Iya kan? Tanpa terkecuali. Maksudnya adalah insan, seluruh farad daripada farad manusia itu seluruhnya bakal mati. Maka al-insan di situ artinya seluruh afrodnya manusia. Tandanya biasanya adalah bisa diganti menjadi kul. Al-insanu bisa diganti menjadi kullu insanin. Jadi alnya bisa diganti menjadi kul. Tanda yang kedua biasanya ada ilahnya. Tanda kedua biasanya ada ilahnya. Nanti seperti di ayat Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tertentu, gak mungkin manusia tertentu. Yang dalam khusr bukan manusia tertentu, berarti bukan lil ahdi. Terus manusia mana? Seluruh manusia. Tandanya karena setelahnya ada apa? Illalladzina amanu. Ada ilahnya. Kalau sebelumnya artinya sebagian doang, ngapain saya kecualiin? Iya nggak sih? Ada kata kecuali kan kalau sebelumnya semuanya. Saya bilang begini, sebagian manusia dalam kerugian kecuali, kan nggak enak. Ya kan sebagian berarti maksudnya, kalau saya bilang sebagian manusia dalam kerugian, berarti sebagian yang lagi maksudnya nggak rugi dong. Apa yang saya kasih ilah? Ya kan? Maka tanda bahwasanya alnya adalah istighraq, namanya istighraq afrodil haqiqah atau istighraq afrodil jins. Boleh. Itu adalah bisa diganti menjadi kul. Artinya seluruh manusia yang ada di dunia ini sayamut, bakal mati.
Oke? Ini yang istighraq. Ini berkaitan nanti dengan lafal ta'am. Ini tadi namanya am. Jadi seluruh fardun min afrodil insan. Selanjutnya istighraq urfi. Istighraq urfi. Urfi itu bagaimana? Dia istighraq afrodnya. Afrod daripada ini misalnya. Tetapi dia urfan. Maksudnya bagaimana? Rektor Universitas Al-Azhar melihat mahasiswa Indonesia ini kayaknya bagus-bagus, tapi dia kayaknya perlu saya kasih arahan-arahan. Akhirnya ngomong ke ketua PPMI, uridu at-tullab al-indonesiyina yaumal ahad fi qa'ati Syekh Abdul Halim Mahmud. Kira-kira at-tullab al-indonesia semuanya apa sebagian doang? Semuanya dong. Karena tadi dia kepengen ngasih tahu jihad ke seluruhnya. Pertanyaannya, seluruh tulab Indonesiin yang ada di Mesir, apa yang ada di Indonesia sampai seluruh dunia? Di Mesir doang. Berarti seluruh, tapi dalam lingkup tertentu. Namanya urfi. Seluruh, tapi dalam lingkup tertentu. Itu namanya urfi. Berarti di sini yang dimaksud adalah kullu at-tullab al-indonesiyin. Kulluhu. Tapi urfi. Ya. Difahami? Yang itu tullab al-indonesiyin. Biasanya kalau di buku dicontohkannya ada seorang raja saya kepengen seluruh ahli emas datang ke istana. Seluruh ahli emas di seluruh dunia? Enggak. Seluruh ahli emas di kerajaan dia. Oke. Oke, sudah. Al-insan tulab aman sampai sini? Oke. Selanjutnya ada orang, ada isim. Ini aneh ya tapi ya. Isim, dia nggak punya afrod, tapi ada alnya. Nanti aja boleh. Atau kita karena sampingan nggak apa-apa. Kita kehilangan sosok siswa atau siswi yang ideal, yang belajarnya rajin, sosialnya oke, akhlaknya bagus, ibadahnya oke. Biasanya kalau dia rajin banget, sosialnya kurang. Biasanya kalau rajin banget, sosialnya kurang, misalnya kadang ibadahnya juga kurang karena dia. Kalian pernah nggak nemuin orang bangun tidur pegangnya buku sampai lupa waktu sholat? Ada nggak sih orang yang main terus lupa waktu sholat? Sekarang ada. Sekali bayangin itu terjadi di orang yang baca buku. Ulama-ulama zaman dulu tuh kayak gitu. Mereka nggak bakal keluar kecuali beberapa nih, karena ilmu itu sulit. Karena kecuali kalau mau sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat, sholatnya ya di situ. Sholat seadanya gitu. Gitu. Ada yang seperti itu misalnya. Tapi kita katakan berarti ulama itu nggak bagus dong. Enggak, ini contoh aja. Ada mahasiswa atau thalib ilm, dia ilmunya oke, ibadahnya oke, sosialnya oke. Orangnya namanya Zaid misalnya. Orang Zaidnya di sini. Diceritain. Ada orang yang kayak gini. Dia mumtaz terus, suka bantu kawan-kawannya, ibadahnya rajin, senyum terus seperti orang gila. Berakhir. Saya bilang, hadza huwa thalib. Maksudnya thalib Bapak? Thalib yang ahli fikri, thalib tertentu yang saya cari. Ini kan berarti thalib yang saya cari atau saya yang tunggu-tunggu. Atau yang dimaksud adalah ini adalah
Tolib yang betul-betul tolib. Ini adalah tolib yang sempurna. Berarti dia istighraq, tetapi istighraqnya karena tolib itu kan satu, gak punya afrod. Dia tolibnya itu satu. Nah, dia yang diinginkan adalah sifatnya. Berarti di sini istighraq sifatit tolib. Artinya ini adalah tolib yang sempurna. At-tolib al-kamil, rasanya gitulah kurang lebihnya. At-tolib alladzi yastaghriqu sifata at-talab. Ini adalah siswa yang betul-betul siswa. Ini adalah siswa yang sempurna. Contoh yang kedua, ar-rajul, gampang lah misalnya, kan tidak semua laki-laki. Dia sifat laki-laki apa aja sih? Tidak berbohong, tidak suka berbohong, gentle, tanggung jawab, ya kan ya? Ila akhirih, gentle, jujur, tanggung jawab. Wah, saya senang banget ya gitu. Gentle, ganteng, tanggung jawab. Kaya dan miskin nggak urusan lain ya. Isau speed beda lagi. Mikir lo miskin. Antar rajul. Ada orang sifatnya kayak gitu, terpenuhi sifat laki-lakinya. Saya bilang, bro, ada orang yang curhat sama saya, bang, saya ini nggak pernah bohong bro. Tapi dia bilang kamu terlalu baik untuk saya. Santai bro. Antar rojul. Kamulah laki-laki yang sempurna. Kamulah laki-laki yang benar-benar laki-laki. Kalau antar rojul gak apa-apa, masih banyak yang lain. Kalau kamu dibilang terlalu baik, memang tidak ada orang di dunia ini selain dia. Oke, kalian udah zamannya belum sih? Alis, lanjut. Ini dalam konteks seperti itu, misalnya kita harus lihat konteksnya berarti semuanya. Selesai. Aman sampai sini? Jadi awalnya kita pakai ini dulu. Kalau ini nggak bisa, berarti istighraq afrod. Ya. Selanjutnya, misalnya begini. Di sini nih agak sulit. Ada pertanyaan kayak gini misalnya. Hal araftal fa'il. Kita lagi mau jelasin ilmu bahasa Arab. Terus ana as'alukum, hal arafta al-fa'il? Apakah kamu tahu apa itu fa'il? Kira-kira fa'il tertentu. Kalau fa'il tertentu berarti lil ahdi. Fa'il tertentu bukan? Enggak. Kalau saya tanya, kamu tahu fa'il enggak sih? Apakah fa'il yang sudah disebutin sebelumnya? Ataukah fa'il yang sudah diketahui bersama kita bersama, fa'il yang tertentu satu misalnya? Enggak. Apakah yang dimaksud? Apakah kamu tahu seluruh fa'il? Enggak kan? Maka di sini yang dimaksud adalah nafsul hakikohnya, yaitu apakah kamu tahu apa itu definisi fa'il, hakikoh dari fa'il? Di al-fa'il di sini alnya lil hakikoh. Apakah kamu tahu fa'il? Berarti alnya lil hakikoh. Apakah kamu tahu definisi fa'il dong? Kalau ditanya dong, bukan tahu saya tahu seluruh fa'il dunia. Bukan, seluruh fa'il saya tahu. Bukan, yang dimaksud bukan seluruhnya, tapi definisinya hakikotuhu. Maka disebut sebagai alnya alil hakikoh. Definisinya. Biasanya al itu juga yang masuk ke dalam definisi. Misalnya al-ismu, kalimat isim adalah lafaz yang menunjukkan, is ala syai'in bi'aini, ala ma'nan bi nafsi ghair muqtarin bi zaman. Isim adalah yang dimaksud isim tertentu, atau isim tertentu bukan? Dalam definisi isim tertentu kan berarti fardun wahid. Fardun wahid apa bukan?
Bukan dong. Isim di sini dimaksud seluruh isim. Seluruh isim adalah enggak. Kita lagi mau menjelaskan apa itu definisinya, apa itu konsep daripada isim. Makanya katakan isim adalah lafaz yang menunjukkan ma'nan fi nafsihi wa muqtarin di zaman. Maka isim di sini alnya namanya al lil haqiqah atau li nafsil haqiqah. Berarti kalau mau ditakdirkan seandainya berarti hal arafta haqiqatal fa'il atau hal arafta mahiyatal fa'il. Alismu ay haqiqatul ismi, mahiyatul ismi. Dalam definisi alnya mesti al lil haqiqah. Yang dimaksud adalah haqiqah, bukan kullu afrodnya, karena kullu afrod tidak didefinisikan. Kullu afrod tidak didefinisikan. Yang didefinisikan adalah konsepnya. Begitu juga ini. Ada pertanyaan? Bingung terkait ini? Aman? Ini? Nah, biasanya dicontohinnya begini. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Saya bukan maskulin. Iya, tapi mas juga sih. Maskulin Jawa, maskulin Jawa. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Ketika misalnya sekarang ada coach, ya kan? Coach gym. Mau ngasih tahu bahwasanya tubuh laki-laki dan tubuh perempuan itu berbeda, latihannya berbeda, dibilang akhirnya ar-rajul aqwa minal mar'ah. Kira-kira laki-laki tertentu yang namanya Ahmad misalnya itu bukan? Kalau bukan berarti bukan lil ahdi, semuanya gagal. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah, ar-rajulunya bukan lil ahdi. Sekarang kita pindah ke istighraq. Bilang seluruh laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kalau kayak gitu yang dimaksud benar atau salah? Salah. Karena ada juga perempuan-perempuan yang kuat banget. Wonder Woman, ibu-ibu Mesir, bawa gas di sini, sama anaknya di sini. Waduh. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah nafsul haqiqah, bukan kullu afrod, tapi maksudnya adalah hakikat laki-laki itu lebih kuat dari hakikat perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak seluruhnya, tetapi umumnya. Boleh kalau diartikan mau umumnya, boleh. Jadi kalau nafsul haqiqah ini nanti bisa bahasanya tuh yang dimaksud bisa yasduk ala fardin wahid, yasduk ala fardaini, mana yasduk ala? Bisa yang dimaksud adalah 1 fardun, 2 fardun, 3 fardun, 4 fardun, tapi enggak seluruh fard. Itu maksud daripada nafsul haqiqah. Berarti ar-rajulu di sini adalah laki-laki. Seluruh fardnya enggak. 1, 2, 3, ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 5. Fardnya terserah. Tapi ya boleh 1, boleh 2. Tapi umumnya di sini misalnya fardnya ada 1000 lah. Dari misalnya 1 triliun yang ada di dunia misalnya. Boleh. Oke, ar-rajulu di sini berarti adalah masuknya ke nafsul haqiqah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini kalian kali gini praktekin setiap al yang ada di ayat Al-Quran. Kalau nemu kayak gitu, lah iya kan prakteknya di situ. Praktek di mana lagi? Kamu mau baca Injil? Oke, kita cek al-dhihni. Nah, sudah selesai nih. Lil ahdi ini sudah. Kalau nggak bisa ke sini, kalau nggak bisa istighraq berarti nafsul haqiqah kayak tadi. Ini karena nggak mungkin seluruhnya, nggak mungkin orang tertentu, berarti nafsul haqiqah. Nah, kalau nggak mungkin juga, namanya adalah lil haqiqah. Ini namanya al-dhihni. Al-dhihni namanya istilahnya atau lil ahdi dhihni. Ahdi dhihni ini berbeda dengan yang nahwu yang sudah pernah belajar nahwu tingkatan alfiyah atau tingkatan qatrun nada. Ini dhihni menurut ilmu balaghah adalah yang ini. Ini gini, contohkan misalnya kayak gini. Kita rihlah ke Iskandariyah. Insyaallah nsafir ila Iskandariyah sa'ah
saat tanya zuhran lama nasil ilal Iskandariyah nusolli fil masjid. Kalau sudah sampai Iskandariyah, kita akan sholat di masjid, lalu kita pergi ke Qola'ah. Kira-kira kalau Qola'ah apa? Qola'ah kait baik. Berarti Qola'ahnya adalah Qola'ah lil adil ilmi. Karena sudah kita bahas bareng dong. Qola'ah mana lagi di sana kan? Qola'ah Salahuddin adanya di sini. Oke, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah masjid. Nih, Masjid Bre. Kalau sampai ke Iskandariyah, kita nanti sholat di masjid. Kira-kira masjid yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Enggak. Kira-kira masjid sebelumnya sudah disebutin? Masjidnya ada pada saat itu? Terus masjid yang mana? Ya pokoknya kalau sudah sampai Alek, kita jangan ke Qola'ah dulu, ke masjid dulu. Masjid apa? Ya ke masjid. Berarti ghairu muayyan dong, nggak ma'hud. Iya kan? Pertanyaannya, masuk ke seluruh masjid? Gak mungkin dong. Iya kan? Masuk ke hakikotul masjid. Hakikoh itu hanya ada di kepala. Masa masuk ke hakikoh masjid? Mungkin nggak ke hakikotul masjid? Enggak. Maka di sini yang dimaksud adalah fardun min afrodil hakikoh ghairu muayyan. Pokoknya masuk masjid lah. Jadi al di sini kayak isim nakiroh. Masjid apapun. Maka para ulama mengatakan adzihni itu adalah di sini fardun ghairu muayyan min afrodil hakikoh. Kok ada alnya? Ini yang kayak gitu. Keadaannya nanti karena dia melihat dari hakikohnya, walaupun artinya fardun, tapi melihat hakikoh. Atau nanti ini namanya penggunaan majaz. Harusnya ini, tetapi ini yang dimaksud adalah fardunnya. Berarti kalau yang di al-fa'il di sini yang dimaksud ini ya, ini yang dimaksud mahiyahnya. Apa yang di sini yang dimaksud fardun ghairu muayyannya. Jadi ini karena kiro fil makna, secara makna karena kiro fil makna. Cuman secara hukum dia seperti ma'rifah, yaitu kalau punya naatnya dikasih al. Dia boleh ada hal, dia boleh jadi mubtada misalnya. Pokoknya nanti dia secara makna seperti nakiro, tetapi secara hukum lafaz seperti ma'rifah. Contoh yang kedua, al-lil-dhihni, hakikoh atau dhihni. Bro, saya lagi mau masak sayur sop. Ternyata kelupaan wortel. Saya bilang, ana ahtaju ilal jazzar. Jazzar kan? Wortel. Bukan jazzar yang artinya tukang jagal. Wortel jazzar bukan sih? Ya. Ana ahtaju ilal jazzar. Artinya jazzar muayyan yang sudah kita ketahui bareng. Oke, saya tadi sudah nandain ada jazzar di sana. Jazzar tertentu? Enggak. Seluruh jazzar? Enggak. Yang dimaksud apa? Ya mungkin saya pengen wortel ghairu muayyan. Tapi ada alnya. Ini maksudnya kan dhihni. Ai fardun ghairu muayyan min afradil haqiqah. Habis itu apa? Ana hatajul al jazzar. Sa'idni idhab ila suq. Suq mana? Ya suq mana aja terserah. Berarti ini namanya dhihni. Masuknya ke kategori lil haqiqah tapi dia dhihni, yaitu fardun ghairu muayyan min afrodil haqiqah. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi proses awalnya kalian cek dulu apakah dia lil ahdi bukan. Habis itu dipraktekin ke istighraq, seluruhnya bisa apa enggak. Kalau keseluruhnya nggak bisa, baru ke nafsul haqiqah.
Kalau kan nafsul hakikoh nggak bisa, maka barulah dia tadi. Ulangi lagi, kenapa di sini nggak bisa diartikan nafsul hakikoh? Karena masjid, nafsul hakikoh ada di akal. Sholat itu adalah di fardunnya, bukan di konsepnya. Yang saya perlukan konsep jazar, mahiyah jazar, atau fardun daripada jazar. Fardunnya tapi ghairu muayyan. Yang saya perintahkan kalian pergi ke pasar, pasarnya pasar mahiyahnya atau bukan? Bukan. Ke seluruh pasar. Tolong pergi ke seluruh pasar. Kan tidak mungkin. Oke, ini pembagian al di dalam ilmu balaghah. Ada pertanyaan? Pertanyaan, barangkali nemuin di ayat Al-Quran atau di hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Contoh di ayat Al-Quran lain selain innal insana lafi khusr. Keduanya adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Seluruh manusia diciptakan awal mulanya dhaif. Kalian cek ya di tafsir, tapi bukan di tafsir bil maksur. Tafsir yang sudah membahas tahlil alfaz seperti Jalalain, seperti yang punya Hawashi, seperti Zamakhsyari, tafsir Baydawi, atau tafsir Arya An-Nasafi, mungkin di situ ada, atau tafsir Ibnu Atiyah. Di tafsir-tafsir semuanya kalian akan temukan al di situ nanti lilis ilqra misalnya. Akhir. Yang ini di Al-Quran sedikit, tapi nanti coba saya spill. Ini tadi sudah wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini urfi dipraktikkan lagi biasanya adalah dalam beberapa buku-buku ilmu pengetahuan di diskursus FAN. Seperti contohnya misalnya begini. Apa itu fikih? Apa itu malakah fikih? Adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsir atau al-muktasabah. Al-ilmu bil ahkam, mengetahui seluruh hukum. Seluruh hukum yang ada di dunia ini baru bisa disebut sebagai faqih. Atau
seluruh hukum yang ada di jangkauan seseorang itu. Seandainya Imam Malik pas ditanya jauh-jauh, ada tamu jauh-jauh dari luar Madinah tanya beberapa pertanyaan, sebagiannya nggak dijawab, berarti Imam Malik bukan faqih, bukan mujtahid. Mujtahid itu bukan Imam Malik, mujtahid. Definisinya mujtahid, fikih di situ ijtihad loh. Adalah al-ilmu bil ahkam, seluruh hukum atau hukum yang ada di jangkauan beliau. Seluruh hukum yang ada di jangkauan, maka di situ nanti masuknya ke dalam orfi. Kalian nanti bergelut di dalam usul fikih, nanti akan didefinisi itu. Alnya nanti para ulama ketika membahas itu di syarah awasinya mengatakan al di sini adalah istighraq al-urfi, bukan istighraq seluruhnya. Nah, hukum yang ada di jangkauan. Imam Malik itu seandainya waktunya dikasih waktu lebih, bakal bisa tahu itu. Tapi yang ada di jangkauan beliau juga, gak seluruh hukum yang ada di dunia. Oke. Ini, yang ini contohnya apa? Contohnya kisah Nabi Yusuf. Akhafu ayyakulahu dzib. Akhafu ayyakulahu dzib. Saya khawatir. Bapaknya bilang, saya khawatir nanti dimakan serigala. Serigala tertentu, ma'hud. Tidak. Seluruh serigala mau makan dia? Gak mungkin. Mahia serigala bisa makan? Nggak mungkin. Maka gara-gara ada kata akal di sini, yang dimaksud adalah fardun ghairu mu'ayyanun min afrodid dzikr. Apa ada alnya? Yaitu namanya alil dzihni, al-adzihni. Habis ini ada pertanyaan? Biar nggak bingung, kalau kawan-kawan bacanya di dalam buku ilmu nahwu, al-adzihni itu adalah ini. Dalam ilmu nahwu, kalian kalau tahu biasanya al-lil ahdi dzihni. Dalam buku nahwu, al-lil ahdi dzihni itu sama dengan dalam ilmu balaghah al-lil ahdil ilmi. Lil ahdi dzihni nanti kalian menemukan dalam buku nahwu lil ahdi dzihni, yaitu al-lil ahdil ilmi yang kalian nanti baca di dalam ilmu balaghah. Jadi istilah dzihni dalam ilmu nahwu dengan istilah dzihni dalam ilmu balaghah berbeda. Dalam ilmu balaghah, dzihni adalah farzun ghairu muayyanun min afrodil haqiqah. Tapi dalam ilmu nahwu lil ahdi dzihni adalah merujuk kepada lil ahdil ilmi. Kalau penamaannya adalah perbedaan penamaan saja. Ya, jangan sampai tertukar lu. Katanya hadis ini gini. Kok saya baca buku di nahwu yang dimaksud seperti ini. Beda istilah saja. Jadi di istilah ilmu nahwu maksudnya ke sini. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Berarti yang itu khusus itu Penamaannya khusus dalam balaghah ini, penamaannya dzihni. Di dalam ilmu nahwu saya nggak tahu namanya apa. Masuknya kemungkinannya tetap nafsul haqiqah. Dijelasin juga di sana, tapi penamaannya nggak tahu saya penamaan apa. Ada pertanyaan lagi? Selesai. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu ay wa kaunul musnad ilaihi billah. Kok bilang doang? Kan alif lam. Karena sebagian besar ulama mengatakan yang menjadikan kalimat isim ma'rifat adalah lamnya doang. Hamzahnya penyambung. Makanya billah nih. Maksudnya kalau ditanya ya al itu. Musnad ilaih menggunakan lam fin nahwi ulim, sudah diketahui di dalam ilmu nahwu arti-artinya. Mana? Ini yang saya catat. Mas saya nanti penggunanya mengikuti buku-buku ilmu bayan, itu kayak gini. Oke? Wa kaunuhu billami, kaunul musnad ilaih menggunakan lam ulim fil nahwu, bisa diketahui di dalam ilmu nahwu. Titik. Kalau istighraq bagaimana? Lakinnal istighraqa fihi, akan tetapi yang artinya istighraq fihi di mana kira-kira?
dalam ilmu nahwu. Istighraq dalam ilmu nahwu atau di dalam ilmu bayan ini yang qasim, terbagi, ila haqiqiyyin wa urfiyyin, terbagi menjadi hakiki dan urfi. Yang hakiki tadi sudah saya jelaskan, urfi juga sudah saya jelaskan. Titik. Nah, habis itu ada pembahasan. Sudah? Ini sudah? Ya, hapus. Beliau ingin membandingkan istighraq menggunakan lafaz mufrad dengan istighraq menggunakan lafaz jamak. Istighraq menggunakan lafaz mufrad dan istighraq menggunakan lafaz jamak. Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul antara istighraq menggunakan lafaz jamak ataukah istighraq menggunakan lafaz mufrad? Andaikan ini kita al-nya al-istighraq. Di sini istighraq kemana? Tidak ada lelaki satupun di dalam rumah. Istighraq kan? Tapi dalam konteks nafi. Istighraq dalam konteks nafi. Di sini siyaq an-nafi. Lari jalan juga sama artinya. Tidak ada satupun laki-laki di rumah. Sama-sama umum kan? Sama-sama umum. Dua-duanya sama-sama umum. Tahu dari mana? Ilmu nahwu. Dua-duanya sama-sama artinya, kalau diartikan artinya sama. Tidak ada satu laki-laki pun di rumah. Tidak ada satu laki-laki pun di rumah. Sama. Tapi nanti lari jala di sini selain mempunyai arti tidak ada satupun laki-laki di rumah, tapi dia juga bisa mempunyai arti tidak ada banyak laki-laki, tetapi yang ada satu atau dua. Bisa yahtamil makna yang lain. Bisa yahtamil. Maka dalam konteks ini istighraq menggunakan mufrad lebih utama, lebih kuat dibandingkan istighraq menggunakan jamak, karena dia masih yahtamil yang lain. Adapun di dalam konteks ini pakai al, kalian tahu sendiri dalam ilmu ushul fikih malah justru lafaz am yang pertama apa? Al jam'u al mu'arraf bi al, bukan al mufrad, al jam'u al mu'arraf bi al. Dalam konteks ini kaidah yang mengatakan apa? Mufrad lebih istighraq daripada jamak di dalam konteks ini tidak cocok.
Jadi kata-kata al-ifrad bahasanya di situ apa sih? A'am minal jam'i. Al-ifrad a'am minal jam'i dalam konteks ini cocok. Tapi dalam konteks yang pakai al tidak cocok. Karena kedudukannya sama. Rajul dan rijal tidak ada yang lebih a'am. Tidak ada yang lebih istighraq. Nah itu kenapa saya jelasin gitu? Karena matan dijelasin seperti itu. Biar kalian paham yang dimaksud matan apa. Coba kita cek. Wa fi fardin. Mana wa fi fardin? Ai wal istighraqu fi fardin, yaitu dalam isim mufrad a'ammu minal jam'i, lebih umum daripada istighraq fil jam'i. Al istighraq al umum fil mufrad a'ammu minal jam'i. Dalam ini tidak tepat. Tapi kalau konteksnya konteks nafi dia tepat. Oke, itu maksudnya. Ada pertanyaan sampai sini? Setelah itu bilang apa? Wa fi fardin minal jam'i a'ammu. Aslinya mau bilang wal istighraqu fi fardin a'ammu minal jam'i. Faktafi. Faktafi itu maksudnya kan ikutilah, itu sebagai pelengkap saja, kata-kata pelengkap dalam sebuah bait. Faktafi biasanya disebut sebagai takmilatul bait. Nggak ada pengaruhnya dalam kaidah yang dijelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Selanjutnya wa bi idhofatin. Sudah? Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Ya cocok deh Isra. Di Nadun nggak ada. Di para syurah jelasin bahwasanya ini kalau dalam konteks larojula oke. Tapi dalam konteks ar-rajul dan ar-rijalu nggak oke. Walaupun nanti ada yang munaqashah banyak di sana. Jadi kaidah itu sebenarnya benar, cuma dipraktekinya di mana? Istighraq yang di mana? A'am yang di mana? Ya, kalau di sini di Syarih Syekh Damanhuri lebih mengunggulkan ini terjadi di dalam konteks apa? Nafi. Ada pertanyaan? Dan lagi maghrib ya, jam berapa maghrib kita? Berapa menit lagi? 5 menit. Ya udahlah sampai sini aja. Udah 1 jam. Saya pesen lah ya ke kawan-kawan semuanya. Pesen banget. Waktu itu bagi video online itu adalah slot. Bagi bisnismen waktu itu duit, atau bagi para buruh kan, bos mau nambah waktu ke saya, duit tambah dong, ya kan ya? Waktu bagi orang yang misalnya kerjanya misalnya kalau salah sedikit saja bisa langsung meninggal, waktu adalah nyawa. Salah sedikit aja berarti dia meninggal. Begitu talibul ilmi, alangkah baiknya
Waktu adalah ilmu. Maksudnya adalah akan merasakan nanti kalau sudah lama di sini. Saya ingin pesan ke kawan-kawan, karena sekarang itu ngomong apapun kan bebas. Zaman dulu kita kalau nonton televisi kan ada batasan-batasannya. Yang bisa masuk televisi siapa, konten-kontennya juga apa. Sekarang setiap orang berhak ngomong apapun yang dinamanya YouTube. Satu ngomong begini, bilanglah. Terus di framing umat Islam bertengkar. Satu bilang begini, satu bilang begini. Satu bilang begini, satu bilang begini. Oke, bagus, balighuannya walau ayah. Tapi balighunya yang ngerti aja deh. Nggak usah sesuatu yang nggak ngerti gitu loh. Nah, mungkin kawan-kawan nanti belum ngerasain hal itu, di sininya dipersiapin dengan baik. Karena saya kesel banget pokoknya kalau melihat, misalnya kalau lagi apa, tiba-tiba muncul lagi perdebatan ini dan ini, muncul lagi perdebatan ini dan ini, terus kemudian akhirnya habis itu dibantah, satu bantah ini, satu bantah ini, nggak habis. Tidak produktif gitu, tidak kontraproduktif. Kalau yang ngerti ya sudah, saya berarti kalau nggak mau ngikutin itu pendapat ulama, bukan lantas habis itu dia sesat. Ini deh, ingat Azhar itu di sini mengajarkan 4 mazhab. 4 mazhab. Memang biasanya corak di Yaman biasanya, yang coraknya fikih Syafi'i, dia tidak mau menerima fikih yang tidak Syafi'i umumnya. Di Saudi yang fikihnya Hambali, umumnya tidak mau menerima fikih yang lain umumnya. Di sini kan kita jelasinnya 4, makanya saya bingung. Kamu mazhabnya apa? Ya udah campur aja. Ya nggak apa-apa, yang penting ngerti gitu. Maksudnya di sini kita itu kayak gitu. Jadi sampai ada yang ngarang buku, misalnya coraknya para penulis Mesir di era sekian itu, mereka tidak taksub terhadap mazhab karena mereka di sini 4 mazhab itu hidup rukun, bergontok-gontokan. Beda dengan tulisannya karya ulama yang berasal dari negeri, yang dimana di sana itu mazhabnya cuma satu. Biasanya kalau membantah mazhab yang lain, itu ada saya dulu kritik Zaid al-Kautsari, orang Turki Utsmani. Itu kritik Syafi'iyah, kritik Hanabilah, karena beliau seorang Ahnaf. Akhirnya seperti itu ya. Jadi saya cuma maksudnya mengingatkan bareng-bareng bahwasanya pergunakan waktu yang sebaik mungkin lah ya. Maksudnya kalau nanti 4 tahun, 5 tahun dan lain-lain, pergunakan waktu sebaik mungkin. Karena kalau sudah lama tambah lama, pikirannya tambah banyak, terus dikejar waktunya juga tambah banyak. Apa yang kalian targetkan sekarang, cari saja. Ya maksudnya mau nyari pengalaman silahkan, tapi tolong dimanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan menganggap katanya masih ada waktu yang akan datang kok. Jangan sampai nggak begitu. Gitu loh. Mau nyari apapun sekarang dirancang dengan baik. Tahu-tahu nanti LC kayak Ashabul Kahfi. Iya, bener-bener banget dari situ. Gak keras ya. Kayak gitu. Itu aja. Ada lagi yang mau mendalami ilmu keislaman ya, terus yang mau mendalami ilmu keislaman ingat 2 hal. Jangan sampai kamu merasa sombong udah ngerti. Itu akan menghalangi kalian untuk mengistifadah dari para masyayikh. Yang kedua adalah malu. Ya, udah ketinggalan. Ya, terus kalau udah ketinggalan, kalau nggak ngejar mau ngapain? Kalau kalian mau mendalami ilmu Islam, kita itu duta, nanti duta yang menyebarkan kedamaian di antara orang-orang yang bertikai lah. Kalau bisa seperti itu, yang menengahi gitu, nggak usah memperkeruh. Kemudian saya sudah pernah jelaskan dulu di Syekh Ahmad Thayyib itu menganggap, ya Athari juga termasuk sunnah akhirnya. Di kalangan tertentu, Athari tidak dianggap harus sunnah, atau di kalangan tertentu, Asy'ari tidak disebut harus sunnah. Syekh Ahmad Thayyib ngambil 3-tiganya, Asy'ari harus sunnah, Maturidiyah harus sunnah, Athari harus.
Memang kayak gitu, gimana lagi? Perbedaan para ulama ya oke, di antara mereka saja. Aku mau ngikut salah satunya, ikutlah dengan pengetahuan. Dia tidak menyalahkan kelompok-kelompok yang lain terus menerus gitu. Itu cukup dari saya. Wa Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ulama Allah ta'ala al-fikri